Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebentar lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Karena di dalam hadiratnya selalu ada damai sejahtera. Di dalam hadiratnya selalu ada sukacita. Di dalam hadiratnya ada pengharapan, iman, dan kasih. Mari kita biasakan diri mencari wajah Tuhan setiap hari seperti hari ini. Mari kita siapkan hati kita, masuk dan menyembah Tuhan bersama-sama. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita sekalian. Mari kita masuk hadirat Tuhan lewat pujian yang akan dinyanyikan sebentar lagi. Tuhan memberkati ya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari lebih sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah, haleluya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Haleluya.
kami sembah hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab kami sembah di tempat ini hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah. Haleluya, oh hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah, kami puja. Haleluya, sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib bagi kami. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab tiada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat tanganmu lebih sungguh dan lebih tinggi lagi, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang kami bisa rasakan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami tidak pernah kekurangan ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Mata kami mungkin sering kurang jauh untuk bisa melihat, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau bersama dengan Roh Kudus yang membantu kami untuk bisa melihat apa yang sedang Kau rancangkan bagi setiap kehidupan kami. Hari ini beracaralah, berbicaralah dalam kehidupan kami, sehingga firman hari ini bisa mengubah hati kami. Biar firman hari ini memberikan kami inspirasi dari Roh Kudus, sehingga kami bergerak
masuk ke dalam rancangan-Mu yang lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk lewat lagu penyembahan, hari ini mari kita masuk lebih dalam lagi menggali firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Ya, kalau Anda di rumah, buka Alkitab Anda, kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 16 ayat 9 bunyinya demikian. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi firman ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebenarnya dia harus pergi dari tempat itu, tidak tinggal di sana. Tapi Paulus mengambil keputusan yang berbeda. Waktu kita baca ayat ini dikatakan, wah, karena di sini banyak kesempatan. Dan kesempatan apa? Kesempatan untuk bisa melakukan pekerjaan yang besar. Oleh sebab itu dia akan tinggal di sana untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang besar itu. Tapi kita lihat, walaupun kelihatannya itu pekerjaan besar dan penting, dikatakan di situ banyak penentang. Nah, tahun ini, tahun 2025, GMS mencanangkan menjadi tahun kemenangan dan berkat internasional. Siapa yang rindu mendapatkan kemenangan dan berkat dalam kehidupan kita, bisa lambaikan tangan Anda. Amin. Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk masuk ke tahun berkat dan tahun kemenangan dan berkat internasional, ada satu skill atau ada satu hal yang kita harus punya dan kita harus miliki bersama-sama, dan saya ingin bagikan. Skillnya itu apa? Skillnya adalah untuk bisa melihat setiap kesempatan, ya. Bagaimana kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan walaupun hari itu seperti Paulus katakan ini banyak penentang, banyak tantangan, banyak masalah. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang kesempatan, setiap dari kita itu punya 3 tipe gitu ya. Orang yang pertama adalah orang yang tidak tahu pada saat kesempatan itu datang gitu ya. Jadi orang yang tidak tahu kesempatan datang tentunya tidak akan bisa mendapatkan kesempatan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan, karena dia tidak tahu kesempatannya itu ada di depan matanya dia. Nah, kalau bicara tentang kesempatan, kesempatan itu sebenarnya ada harganya loh. Ya, ada harganya. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, kita mungkin rugi atau kita tidak mendapatkan berkat. Contohnya, saya kasih contoh ya. Suatu hari saya pernah ditawarkan, Komil, ada satu nih perumahan, kepengen perumahan itu kepengen launching produk yang baru, ada satu sebidang tanah yang dijual. Lalu saya katakan, enggak lah, saya hari ini dananya lagi kurang waktu itu. Jadi saya bilang, udah deh, enggak usah, saya enggak mampu bayar. Tapi teman saya itu katakan gini, ayo Komil, ambil aja, karena ini kalau invest di sana, kalau ambil kesempatan ini akan nanti tanahnya bisa dijual lagi, nanti ada untung yang besar gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, enggak karena waktu itu kita lagi ada pengeluaran di hal yang lain gitu ya. Jadi kita enggak ambil. Lalu teman saya itu katakan, kalau gitu saya yang ambil boleh ya? Ya udah, emang dia yang nawarin ya, ambil aja gitu ya. Lalu akhirnya diambillah tanah itu, dibeli oleh teman saya tersebut. Nah, ketika dia ambil, nggak berapa lama setelah launching, beberapa bulan setelah launching itu ada agent yang mencari teman saya. Dan ketika dicari, dia tanya, oh kamu masih ada tanah itu ya? Oh ada. Singkat cerita, di tanah itu dijual dalam waktu yang singkat gitu ya. Tanah itu laku terjual dan teman saya itu dapat untung 100 juta Bapak Ibu sekalian ya. Dalam waktu satu bulan aja untungnya sebesar itu gitu. Jadi waktu saya mendengar cerita itu, karena ketika dia untung, dia jual itu, dia cerita sama saya, waduh sayang banget ya, kenapa waktu itu saya nggak ambil. Nah, banyak dari kita, kalau kita tidak tahu kesempatan itu ada di depan mata kita, ya, kita tidak mengambilnya, dan ternyata kalau
kita nggak ngambil langkah tersebut, kita itu bisa rugi. Nah ada juga, makanya hari ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita harus mencari wajah Tuhan. Ya, kita harus mengerti rancangannya. Sehingga ketika kesempatan datang, yang harus kita ambil, kita ambil. Kesempatan yang mungkin membuat kita rugi, kita berdoa dalam Tuhan, sehingga itu disingkirkan daripada kita. Kita perlu hikmat untuk masuk tahun victory, tahun kemenangan dan berkat internasional ini. Nah, saya coba pikirkan, kita bedah lebih lagi ya, kita belajar lebih lagi. Orang yang tidak tahu kesempatan itu tipenya seperti apa sih? Orang yang tidak tahu kesempatan itu pertama tipenya adalah orang yang pesimis. Ya, kalau orang pesimis itu selalu lihatnya kesempitan atau lihatnya adalah masalah di dalam setiap kesempatan yang ada. Jadi bukan lihat kesempatan, tapi dia lihat kesempitannya atau lihat masalahnya. Paulus ngelihat ada penentang, tapi dia tidak lihat penentangnya. Dia percaya sama Tuhan, walaupun ada penentang, dia tidak pesimis. Dikatakan di situ ada kesempatan yang besar yang dia bisa lakukan. Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita ingin masuk tahun berkat ini, jadi jangan jadi orang yang pesimis. Kalau orang pesimis lihatnya kesempitan atau lihatnya masalah di dalam kesempatan. Tapi kalau orang yang optimis, orang yang percaya dengan janji Tuhan, orang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dia akan selalu lihat kesempatan walaupun ada masalah yang ada. Nah hari ini mari kita menjadi orang yang optimis di dalam Tuhan. Karena kesempatan itu bungkusnya kadang-kadang luarnya adalah masalah. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan walaupun bungkus luarnya adalah masalah padahal di dalamnya itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Nah biasanya orang yang pesimis itu juga satu hal lagi yang saya lihat karena dia melihat pekerjaannya masih kecil gitu ya. Kesempatan itu kadang-kadang datangnya dan bukan dalam big package dengan paket yang langsung besar, langsung bisa berhasil. Enggak juga. Kadang-kadang kesempatan itu mulainya dari hal yang kecil, mulainya dari hal yang sederhana. Saya seperti hari ini bisa melakukan pelayanan, bisa menyampaikan firman Tuhan. Mulainya sederhana kok, mulainya hanya lewat sharing kesaksian dengan teman-teman sekitar, teman-teman di dalam connect group. Kadang-kadang hal-hal yang besar yang dipercayakan di dalam kehidupan kita itu bukan mulai dari hal yang langsung jadi, tapi mungkin dari hal yang sederhana. Paketnya belum jadi, belum sempurna, tapi walaupun belum sempurna, walaupun masih kecil, tetap percaya, tetap melihat bahwa itu adalah kesempatan yang mungkin Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi tipe pertama orang yang gak tahu kesempatan itu karena pesimis. Dia gak tahu kesempatan juga karena apa? Karena mungkin dia tidak punya visi yang jelas di dalam kehidupannya. Kalau gak tahu visi, gak tahu arahnya mau kemana, kita gak bisa ngelihat arah dan tujuan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita cari wajah Tuhan, cari rancangannya sehingga ketika Tuhan menunjukkan jalan, menunjukkan visi untuk kita bisa mengerjakannya, saya percaya Tuhan akan membuka jalan di dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kalau Tuhan udah panggil kita, Tuhan pasti buka jalan. Di mana ada visi, selalu ada provisi. Orang yang tidak tahu kesempatan, itu bukan hanya pesimis, tapi biasanya mereka bingung dengan arah tujuan. Ketika Tuhan memberikan perintah, saya percaya provisi dari Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ayo kita cari rancangannya lebih lagi dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan bisa mengarahkan kehidupan kita lebih luar biasa lagi. Tipe yang kedua adalah bukan orang yang pertama tadi, orang yang gak tahu kesempatan datang. Orang yang kedua itu adalah orang yang menunggu kesempatan datang. Nah ini juga gak dapat kesempatannya. Kalau yang gak tahu itu paling parah gitu ya, gak tahu kesempatan itu lewat. Yang ini udah tahu kesempatan,
tapi tidak bergerak. Ya, dia hanya nunggu aja. Nunggu apa? Saya juga kadang-kadang juga nggak tahu. Nah, orang-orang yang menunggu ini, yang pertama adalah orang yang pasif. Dia pasif sehingga ketika ada kesempatan udah tahu ini mau Tuhan berkati, tapi banyak sekali alasan sehingga dia tidak bergerak. Tuhan padahal sudah buka jalan, Tuhan udah kirimkan orang-orang yang terbaik dalam kehidupan mereka, Tuhan udah kasih hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi orang ini hanya diem aja, pasif gitu ya, males, tidak mau bergerak. Dan biasanya kalau udah pasif apa? Suka nunda. Nanti ajalah, kerjain nanti ajalah. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa mencapai berkat atau kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayo coba pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian melihat kehidupan Anda. Apakah Tuhan sudah bukakan, tapi apakah kita ini tidak bergerak? Poinnya atau action plan-nya bahkan sudah dibuat poin-poinnya, tapi Anda tidak mengambil langkah atau tindakan sekalipun. Nah, mari hari ini kalau ingin masuk tahun berkat, Tuhan kasih hikmat. Ketika Tuhan kasih arahan, tindakan yang harus kita lakukan, jangan malas. Ya, dilarang malas, dilarang untuk kita punya banyak alasan. Jangan lagi menunda, jangan entarlah besoklah gitu ya. Sehingga kerjaannya selalu dengan sistem kepepet terus gitu ya. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jangan menunggu kesempatan datang, tapi mulailah bergerak. Walaupun itu masih kecil, walaupun itu masih sederhana. Jangan tunda-tunda pekerjaan. Karena saya percaya kesetiaan itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Orang yang setia dipercaya kepada Alkitab berkata dipercaya hal-hal yang kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Oke? Jangan pasif ya, jangan menunda pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan hari ini, jangan besok bahkan sampai kelupaan. Nah, bagaimana Tuhan mau berkati kalau Anda tidak bergerak? Nah, yang ketiga adalah orang yang menciptakan kesempatan. Jadi yang pertama paling parah, tidak tahu kesempatan datang. Yang kedua, mau dapat kesempatan tapi dia cuma nunggu gitu ya. Tapi orang yang ketiga adalah orang yang menciptakan kesempatan. Saya pernah dapat satu quote yang bagus banget dari satu orang namanya Benjamin Disraeli gitu ya. Dia katakan begini, persiapkanlah dirimu, kesempatan itu pasti datang. Amin. Ketika kita bersiap, Tuhan pasti akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kita. Ada satu orang lagi namanya Napoleon Bonaparte. Tentu Anda tahu ya, seorang jenderal perang yang luar biasa dari Prancis. Dia katakan begini, ketika orang bermain, saya sedang belajar. Ketika orang lain tidur, saya sedang berdoa. Ternyata kesempatan itu datang buat mereka yang siap. Kesempatan itu datang buat orang-orang yang mengerti kapan harus bergerak pada saat kesempatan itu datang. Nah, saya belajar orang yang menciptakan kesempatan itu adalah, yang pertama adalah orang yang proaktif. Mereka mempersiapkan dirinya. Lalu tipe orang yang kedua adalah orang yang excellent, orang yang unggul. Ketika kita proaktif mengerjakan visi Tuhan, ketika kita proaktif mengejar atau menunggu, bukan hanya menunggu kesempatan, tapi mengerjakan visi yang Tuhan kerjakan itu, pintu demi pintu dibukakan buat kehidupan mereka. Nah, dan juga saya ngelihat orang yang excellent, orang yang selalu melakukan pekerjaan dengan yang terbaik, itu di situ Tuhan berkati. Nih, kok saya bisa bilang begitu? Karena Amsal 22 ayat 29 berkata begini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi kita lihat kalau orang excellent, orang yang cakap mengerjakan apa yang ada di tangannya, pintu demi pintu akan dibukakan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini ambil komitmen, jangan menunda pekerjaan.
bekerjalah dengan rajin. Dan ketika Tuhan kasih apapun itu di dalam tanganmu, jangan menganggap remeh, jangan menganggap kecil, tapi kerjakan dengan yang terbaik. Kerjakan dengan standar yang paling tinggi, sehingga ketika Anda melakukan itu, orang bisa impress. Wow, luar biasa banget ini. Ketika kasih diminta 1, dapat 2. Ketika diminta 3, dapatnya 4. Suatu hari saya pernah datang ke sebuah bank gitu ya, dan di depannya itu ada satpam yang menyapa saya. Ya, saya nggak pernah datang ke bank ini. Lalu ketika saya datang ke bank itu, satpam ini dengan ramah menyapa saya, "Selamat pagi Pak, siapa apa yang bisa saya bantu?" gitu ya. Lalu saya sebutkan kebutuhan saya, terus dia katakan, "Ayo Pak, mari saya antar ke tempat Bapak untuk bisa melakukan transaksi," atau waktu itu ada kebutuhan yang saya ingin lakukan di bank tersebut gitu ya. Lalu saya setelah selesai melakukan transaksi, saya keluar dari bank itu, ketemu dengan satpam yang sama, dan satpam yang sama ini menyapa saya sekali lagi, Bang. "Pak, gimana? Transaksinya sudah selesai?" "Oh ya, sudah selesai. Terima kasih ya untuk bantuannya," saya katakan demikian. Lalu dia katakan satu statement yang membuat saya impress banget. Dia katakan, "Nggak apa-apa Pak, terima kasih. Datang lagi ya Pak Mulyadi," gitu ya. Loh, dia tahu nama saya gitu ya. Terus saking saya kaget karena saya nggak pernah ke bank tersebut dan saya nggak kenal satpam tersebut. Lalu saya keluar, tapi karena ini mengganggu saya gitu ya, saya balik lagi ke bank tersebut. Lalu saya tanya sama dia gitu ya, "Kok kamu bisa tahu nama saya? Saya kan nggak pernah ke sini." Lalu satpam itu katakan, "Iya, karena saya tidak pernah lihat Bapak. Tadi saya tanya sama customer service, itu Bapak yang itu siapa ya namanya? Kok nggak pernah datang kemari?" Lalu customer service kasih nama saya. Lalu sehingga dia menyapa saya bukan hanya dengan panggilan Pak, tapi dia menyebut nama saya. Wah, suatu extra effort yang dia lakukan. Padahal dia bukan tugasnya sebagai customer service, dia hanya seorang security guard gitu ya, satpam. Dan tapi begitu saya impress sama dia, saya bilang, "Kamu kalau nanti mau cari kerjaan ya, cari saya ya," gitu ya. Karena orang-orang yang selalu memberikan yang terbaik gitu ya, yang selalu melakukan extra, excellently, pintu kesempatannya pasti akan terbuka. Jadi hari ini, apapun yang di tanganmu, kerjakan yang terbaik ya. Kerjakan yang extra effort, karena saya percaya di situ berkat-berkat Tuhan tersedia buat kita. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata begini. "Tetapi seperti apa tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah buat mereka yang mengasihi Dia." Amin. God has a surprise for us. Tuhan itu punya kejutan. Karena mata kita nggak pernah lihat, telinga kita nggak pernah dengar, di hati kita juga nggak pernah itu muncul. Tapi kesempatan, tadi kan itu bakal diberikan dalam kehidupan kita. Dan munculnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesempatan. Jadi hari ini, lihat kebaikan Tuhan, percaya janjinya, dan saya percaya kita akan diberkati. 3 poin ya yang kita bisa renungkan hari ini. Yang pertama, jangan jadi orang yang tidak tahu pada saat kesempatan datang. Ya, sensitif sama hadirat Tuhan, sensitif pada saat kesempatan itu datang, hikmat Tuhan akan ada. Jadi jangan sampai tidak tahu pada kesempatan itu datang. Yang kedua, jangan jadi orang yang pasif dan hanya menunggu kesempatan untuk datang. Kesempatan pasti datang. Oleh sebab itu, jangan pasif, mulailah bergerak, jangan menunda. Yang ketiga, jadilah orang yang menciptakan kesempatan untuk datang dalam kehidupan kita. Orang yang excellent, orang yang mempersiapkan diri, kapasitasnya diperbesar. Itulah yang akan melihat dalam kehidupannya apa yang mereka belum pernah lihat, apa yang mereka belum pernah dengar, apa yang belum pernah timbul di dalam hati mereka. Jadi hari ini, amini setiap firman Tuhan, siapkan dirimu,
Karena tahun ini adalah tahun kemenangan dan tahun berkat internasional. Mari kita sembah Tuhan, sama-sama masuk hadiratnya lebih lagi. Silakan. Haleluya. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hari ini kesempatan mungkin belum datang dalam kehidupan mereka. Mereka masih menunggu. Bahkan mungkin kesempatan itu masih dibalut dengan masalah, masih ditutup bungkus dengan satu problema dalam kehidupan mereka. Sehingga mata mereka ya Tuhan tidak melihat. Iman mereka tidak cukup kuat dan percaya ya Tuhan Yesus. Hari ini mungkin penentang yang ada dalam hidup mereka adalah sakit penyakit. Mungkin penentang yang ada dalam kehidupan mereka modal kerja yang kurang. Mungkin hari ini kesempatan yang datang itu belum kelihatan ya Tuhan. Pemulihan belum terjadi. Berkat dan terobosan belum ada ya Tuhan. Karena selalu banyak pergumulan. Mungkin ada suami yang lari ya Tuhan dari rumah ya Tuhan. Ada anak yang terlibat dengan keterikatan narkoba, seks bebas, dan masalah-masalah yang ada ya Tuhan. Tapi kami mau percaya hari ini ya Tuhan, di balik setiap masalah itu ya Tuhan, ada janji Tuhan. Di dalam setiap masalah itu ada terobosan. Di dalam setiap masalah itu ya Tuhan, ada mujizat ya Tuhan. Buka mata setiap anak-anak-Mu hari ini ya Tuhan, sehingga mereka mulai melangkah ya Tuhan. Mereka mulai bekerja, mereka mulai percaya, mereka mulai mengusahakan kesatuan, mengusahakan pemulihan, mengusahakan kesembuhan, mengusahakan berkat di dalam pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mau mencabut ya Tuhan, kalau di dalam lidah bibir mereka itu selalu ada alasan-alasan sehingga mereka menunda pekerjaan, menunda untuk melakukan apapun itu juga ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu akan bergerak, anak-anak-Mu ya Tuhan akan mulai mendapatkan ya Tuhan apa yang Kau janjikan di dalam kehidupan mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk kekuatan, hamba-Mu berdoa untuk satu ya Tuhan, iman ya Tuhan, untuk damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Jangan mereka tidak tahu pada kesempatan datang. Jangan buat mereka hanya menunggu kesempatan datang, tapi mereka bisa memberikan yang terbaik. Mereka bisa proaktif ya Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang menciptakan kesempatan itu
datang dalam kehidupan mereka. Hari ini ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu lebih lagi. Mari jemaat Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya, sungguh Dia Allah yang baik, dan bukan hanya Dia Allah yang baik, tapi Dia Allah yang mengerjakan perkara-perkara yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini terimalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih dari Allah Bapa. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Diberkatilah pada saat kau masuk, diberkatilah pada saat kau keluar. Apapun yang tanganmu kerjakan, biar Tuhan mengurapi, biar Tuhan memberkati. Setiap pekerjaan yang dikerjakan tanganmu itu akan berhasil, akan sukses. Dan biar rumahmu penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih setia dari Allah Bapa. Yang terima berkat ini katakan amin. Sampai jumpa di acara doa pagi berikutnya. Saya percaya Allah bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Haleluya. God bless you.